الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Melanjutkan ujian pembacaan kitab Tafsir Jalalain karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin. Di ayat sebelumnya yang kita baca kemarin tentang bagaimana pahala yang Allah berikan untuk orang yang berinfak di malam hari dan siang hari di dalam keadaan sendiri dan juga dalam keadaan terang-terangan. Itu Allah gabungan tiga. Yang pertama dapat pahala. Kadang-kadang kalau di dunia kita dapat uang tapi dilanda ketakutan. Tapi kalau di surga bagi yang infak, yang pertama mendapatkan pahala dari Allah, kemudian dihilangkan rasa khawatir. Karena kekhawatiran yang paling besar biasanya kalau di dunia karena khawatir kehilangan. Kita punya harta ataupun itu memang ia punya harta suatu kelebihan, tapi bukan berarti ketika punya harta kita tidak terlepas dari rasa kekhawatiran dan ketakutan. Salah satunya khawatir dan takut hilang itu harta. Itu paling bahaya. Kalau misalkan kita sebelumnya belum punya mobil, itu kalau nggak punya mobil seterusnya biasa saja. Tapi kalau sudah punya dan kemudian tiba-tiba hilang, itu lebih sakit dari belum pernah punya sama sekali. Misalkan kita nggak pernah punya mobil dan sampai kapanpun kita nggak pernah punya, apakah merasa sakit, merasa sedih, merasa nggak ada biasa. Tapi kalau misalkan kita sudah punya, tiba-tiba itu mobil kebakar atau itu mobil dicuri sama orang, itu lebih sakit dibanding kalau misalkan dia dari awal tidak pernah punya. Dari awal nggak pernah punya dan sampai saat itu dia nggak punya, biasa saja, tidak sakit. Tapi kalau sudah pernah punya dan kemudian tiba-tiba dicuri, ya itu lebih sakit. Itu lebih sakit daripada dibanding dia nggak pernah punya sama sekali. Itu di dunia. Di dunia nikmat yang kita miliki, tapi ada kemungkinan untuk dicabut sama Allah kapan saja. Makanya di dunia ini termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah. Makanya kita dalam salat mohon petunjuk. Sekarang minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk. Nanti siang minta lagi Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sore minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah petunjuk. Nanti siang minta berilah petunjuk, malam minta petunjuk. Jadi sehari minimal kita minta petunjuk 17 kali. Ini kenapa? Apa kita enggak pernah terpetunjuk harus minta terus? Enggak, supaya tidak dicabut petunjuk sama Allah. Kita misalkan siang sudah minta, sudah dikasih, takutnya ntar sore dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mungkin saja bisa jadi, apalagi di akhir zaman seperti disebutkan sebagian riwayat bahwa nanti di akhir zaman pagi muslim, siang sorenya kafir. Pagi kafir, sorenya muslim. Artinya di akhir zaman orang mengucapkan kalimat kufur ataupun melakukan perbuatan yang menyebabkan dia kafir itu sangat banyak tersebar. Mencaci agama, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina para malaikat, menghina Quran. Itu di akhir zaman hal yang sangat sepele di mulut manusia, diucapkan biasa saja, enggak merasa takut. Sehingga nanti di akhir zaman banyaknya kekufuran, banyak musyrik, banyaknya kekufuran terjadi seperti itu.
Disebutkan pagi Muslim, sore kafir, pagi kafir, sore Muslim. Karena mereka melakukan sesuatu yang bisa jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kufur tanpa sadar, enggak ada di sini. Ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekufuran. Itu kebanyakan di akhir zaman. Makanya kita dituntut untuk mohon petunjuk terus ke Allah. Pagi subuh minta petunjuk, ntar siang minta lagi, sore minta lagi, malam minta lagi. Ini buat apa minta terus? Supaya tidak dicabut sesuatu yang sudah diberikan. Karena nikmat di dunia ataupun pemberian Allah di dunia ada kemungkinan dicabut sama Allah kapan saja. Makanya pemberian Allah di dunia masih ada khawatir. Bukan berarti yang sudah punya uang sudah aman. Tidak. Itu khawatir lebih besar dibanding orang tak punya uang. Uang di bank 100 triliun, tiba-tiba dicuri 50 triliun. Waduh, di hacker semua orang 50 triliun. Itu nggak bisa tidur sebulan itu. Padahal bagi orang yang nggak, padahal masih ada sisa 50 triliun. 50 triliun umur sudah 70 misalkan. Buat hidup dia sisa hidup lebih. Tak perlu kerja lagi 50 triliun. Tapi kalau sempat hilang 50 triliun, itu dia bakal susah semalaman sebulan tak bisa tidur. Padahal di luar selain dia ada orang yang punya kekayaan 10 ribu ataupun sejuta. Biasa saja. Enggak sesusah bisa tidur lebih nyaman dibanding yang dia masih punya 50 triliun dari yang sisa dari yang dicuri. Itulah kehidupan dunia, nikmat di dunia. Jadi diberikan sama Allah, tapi terus dilanda kekhawatiran yang minimal, kekhawatiran takut kehilangan. Oh, ini bagaimana kalau hilang? Oh, saya punya toko 10 punya toko. Kalau satu aja kayaknya udah mulai kurang pelanggan. Oh, ini bagaimana susah, tak bisa tidur sehari semalam. Padahal masih punya toko 9 lagi masih utuh, masih jalan bisnisnya. Ada satu bisnis yang bermasalah, oh itu nggak bisa tidur dia. Padahal kalau itu bisnis ditutup sekaligus, udah ini tutup saja, sisain yang 9 masih bisa cukup, masih cukup buat hidup, masih bisa nafkahin anak-anak, istrinya semua. Tapi itulah nikmat dunia yang ketika Allah memberikan, tapi di situ masih ada kekhawatiran. Yang pertama kekhawatiran terhadap kehilangan. Tapi di surga, ini lain. Makanya Allah di sini katakan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah dah kasih pemberian ke mereka. Tapi enggak cukup di situ. Karena pemberian itu kalau di dunia ada masih ada khawatir dicabut. Di hari kiamat wala khaufun 'alaihim. Sudah. Hari itu mereka enggak takut lagi. Enggak perlu khawatir lagi. Yang pemberian dijaga sama Allah, tidak akan pernah putus. Tidak akan pernah putus, tapi justru bertambah. Seperti di awal ayat kita baca, jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Malahan di sebagian ayat ukuluha daimun wa dhilluha. Ukuluha daim. Itu makanan di surga daim, tidak pernah putus. Makanya di surga la khaufun alaihim. Di samping Allah berikan pemberian, dan itu mereka itu tidak pernah merasa khawatir kehilangan yang diberikan tadi. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa gundah. Tidak pernah merasa gundah. Itu yang sedekah. Walaupun di dunia sedekah di dunia yang terlihatnya mengurang harta, tapi pada hakikatnya di sisi Allah harta kita bertambah dengan diberikan pahala sama Allah yang tidak akan pernah ada putusnya. Sebaliknya ada sekarang yang akan kita baca, ada sebagian dari kita yang yang kita lihat perbuatan ini kayaknya menguntungkan. Kalau dilihat dengan sekilas mata itu menguntungkan, ada tambahan, tetapi pada hakikatnya sebenarnya di sisi Allah itu berkurang. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang makan riba. Ini riba seperti yang kita tahu dalam Islam itu ada namanya riba, terjadi di dua hal terjadi riba. Yang pertama terjadi riba di jual beli.
Dijual beli ada potensi terjadi riba jika barang yang dijadikan untuk diperjualbelikan itu berbentuk uang atau berbentuk makanan. Nah, sehingga apabila jika kita membeli mata uang dengan mata uang, contoh beli rial dengan rupiah, beli rupiah tukerin beli dolar dengan rupiah, ataupun nuker rupiah dengan rupiah, terutama di hari lebaran misalkan pengen nuker rupiah dengan rupiah. Nah, apabila terjadi pertukaran mata uang sesama mata uang ataupun makanan sesama makanan, kita punya beras, dia punya tepung, kita punya beras misalkan dia punya jagung, pengen tukar, ini saya tukar jagung dengan beras. Ataupun kita punya beras ketan, dia punya beras biasa, kita pengen tukar. Nah, ini terjadi pertukaran makanan dengan makanan. Nah, di sini ulama ada di samping syarat jual beli yang biasa, tapi khusus apabila terjadi transaksi antara mata uang dengan mata uang, ataupun terjadi transaksi antara makanan dengan makanan. Di sini ada syarat khusus, ada syarat tambahan supaya sah jual beli. Karena jika tidak terpenuhi syarat ini, kita akan terjerumus ke riba. Dalam jual beli, apabila tadi terjadi jual beli antara makanan dengan makanan atau mata uang dengan mata uang, di situ ada kemungkinan terjadi riba tiga. Ada namanya yang pertama riba nasi'ah, yang kedua namanya riba liad, yang ketiga namanya riba al-fadl. Riba nasi'ah artinya yang pertama, syarat yang pertama ketika jual beli mata uang dengan mata uang misalkan. Ini sudah pernah kita sebutkan di kajian fikih sebenarnya. Apabila terjadi pertukaran mata uang dengan mata uang, maka jika mata uangnya sama seperti rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, ataupun emas dengan emas, perak dengan perak sama. Di situ supaya terbebas dari riba, kita disyaratkan harus terpenuhi 3 syarat supaya terbebas dari riba. Yang pertama, tidak boleh disyaratkan waktu dalam akad. Jadi jangan seperti ini saya beli ataupun ini saya tukar rupiah saya yang 1 juta yang bulat 100.000 dengan rupiah kamu yang pecahan 10.000. Tapi syarat uang saya minggu depan saya transfer, ataupun uang saya nanti saya kasih. Artinya apa? Di sini disyaratkan waktu dalam penyerahan barang. Ini namanya apabila terjadi seperti ini, maka di situ terjadi riba nasi'ah. Jadi apabila jual mata uang, nggak boleh pakai waktu. Nanti saya kasih punya saya, ambil punya kamu dulu. Nggak boleh. Yang kedua, syarat yang kedua harus at-taqabud. Artinya serah terima barang di dalam tempat terjadi akad. Jadi kalau misalkan kita punya uang, pengen nukar uang dengan uang, saat itu langsung ngasih uang kita, dia juga saat itu ngasih. Kalau pengen transfer sebelum berpisah, transfer langsung di situ. Itu khusus apabila terjadi pertukaran mata uang dengan mata uang yang sama. Apabila tidak, kalau misalkan kita kasih tahu, ini saya beli rupiah kamu yang bulat-bulat 1 juta, nanti uang pecahan sebentar saya pulang ke rumah dulu saya ambil. Ini artinya kita pulang ke rumah ngambil sudah keluar dari tempat terjadi akad, sedangkan kita belum menyerahkan ataupun belum menerima uang. Di sini itu namanya riba al-yad, riba al-yad. Makanya kalau pengen jual, apabila terjadi pertukaran mata uang dengan mata uang, yang pertama syaratnya nggak boleh pakai waktu penyerahan. Yang kedua harus serah saat itu langsung. Jadi dari pihak si A ngasih uangnya saat itu, dari pihak si B ngasihnya saat itu. Tidak boleh nanti. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga harus tamatsul. Harus sama ukuran. 1 juta, 1 juta. Tidak boleh 1 juta ditukar dengan 950.000. Ataupun 1 juta ditukar dengan 900.000. Ini kalau terjadi seperti ini, itu nama terjadi riba al-fadl. Riba al-fadl. Itu riba terjadi dalam jual beli. Termasuk begitu juga halnya makanan. Makanan juga sama. Itu tadi kalau sama jenis.
rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, emas dengan emas. Kalau beda jenis, saya Ustaz ingin beli dolar, tapi masih sama-sama mata uang, cuman beda jenis. Beli dolar dengan rupiah. Nah, di sini supaya terbebas dari riba syarat dua. Yang pertama tidak boleh syarat waktu. Oh nanti bulan depan saya transfer. Dan yang kedua harus serah terima di tempat akad. Ya kan kita datang ke money changer, kita pengen nuker uang, dia ngasih uang dolar dia di tempat itu, kita juga ngasih uang kita di tempat itu. Kalau ataupun pengen transfer sebelum keluar dari tempat itu harus sudah transfer. Nah, jadi harus serah terima di tempat terjadi akad. Tidak boleh nanti saya akan transfer. Oh, nggak boleh. Untuk sama disyarat sama, nggak harus sama karena beda jenis. Ya nggak mungkin $1 dengan Rp1, nggak mungkin. Boleh beda. Nah, kalau misalkan beda jenis, termasuk makanan. Apabila terjadi pertukaran makanan dengan makanan, kalau sama jenis beras dengan beras, itu juga disyaratkan 3 tadi. Yang pertama harus tidak boleh syaratkan waktu, yang kedua harus serah terima di tempat akad, yang ketiga harus sama sekilo, 2 kilo. Kemudian apabila beda jenis, misalkan beras dengan terigu, ataupun beras dengan jagung, atau beras dengan garam misalkan, di sini disyaratkan cuma 2. Yang pertama tidak boleh syarat waktu, yang kedua harus serah terima di tempat terjadi akad. Untuk sama tidak syarat. Misalkan sekilo beras ditukar dengan 2 kilo garam boleh. Kalau beda jenis, itu riba yang terjadi dalam jual beli. Ada riba yang terjadi dalam jual beli, terutama apabila terjadi jual beli antara makanan dengan makanan atau antara mata uang dengan mata uang. Termasuk beli emas. Ini juga perlu kita perhatikan. Beli emas, siapa punya uang rupiah pengen beli emas, itu juga sama. Beli emas disyaratkan tidak boleh syarat waktu, yang kedua harus serah terima uang dan emas di tempat terjadi akad. Tidak boleh ini saya ambil emas dulu, sebentar saya pulang ke rumah ngambil uang. Nggak boleh. Harus saat itu langsung ngasih uang dan ngasih emas. Ini riba yang terjadi pada jual beli. Ada satu lagi riba yang terjadi dalam utang piutang. Jadi riba terjadi ada 3, yang terjadi 2 hal. Yang pertama riba yang terjadi di jual beli, itu tadi apabila terjadi pertukaran uang dengan uang atau makanan dengan makanan. Yang kedua riba yang terjadi dalam masalah utang piutang, yaitu minjem 10 juta bayarnya 10.500.000, bayar lebih. Ini berlaku kapan Ustaz? Ini berlaku jika disyaratkan dalam akad. Tapi kalau nggak disyaratkan, kita ngasih 1 juta, entar kita nggak nyuruh kamu harus bayar nanti 1.100.000. Emang nanti ketika dia balikinnya lebih 1.100.000, boleh ambil saja itu. Selama yang penting tidak boleh kita syaratkan dalam akad. Oh ini saya utangin ke kamu 10 juta tapi syarat nanti bayarnya 11 juta. Itu riba. Tapi kalau enggak kita syaratkan, ini ambil nih 10 juta, kamu pakai jadi buat modal kebutuhanmu anak sekolah. Nanti bulan depan pas dibayarin 11 juta. Ya ambil saja, halal. Itu bukan riba, halal. Dan juga kita disunnahkan ketika kita pinjam uang sama orang, disunnahkan ketika ngembalikan lebih. Kan kita pinjam 10 juta, disunnahkan bayarin ketika ngebayarnya, ngelunasin tambahin dikit 10.500.000 atau 11 juta. Sunnah ngelebihin, tapi tidak boleh disyaratkan dalam akad. Syarat dalam akad jadi riba. Jadi riba yang kedua adalah riba yang terjadi dalam hal utang piutang. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba. Riba yang pada dasarnya artinya ziyadah. Ziyadah artinya tambahan. Karena misalkan 10 juta ngutang, bayarnya 11 juta. 1 juta tambahan. Walaupun yang kita minjemin ngerasa uang saya bertambah dari 10 jadi 11.
Tapi yang pada hakikatnya itu uang akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Memang iya dari angka terlihat bertambah dari 10 jadi 11, tapi di sisi yang lain Allah berikan musibah yang lain. Mobil kita rusak, akhirnya kurang juga 1 juta tadi untuk benerin mobil. Itulah ar-riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba. Orang-orang yang makan riba. Riba artinya ziyadah terjadi tadi ada kalanya dijual beli atau terjadi di utang piutang. Itu orang yang makan riba, kata Allah, la yaqumuna ay min quburihim illa qiyaman kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, kata Allah, la yaqumu, mereka itu tidak bangun nanti di hari kiamat dari kubur mereka ketika dibangkit. Ketika dibangkit dari kubur, mereka itu tidak bangun dari kubur mereka melainkan seperti bangunnya kama yaqumu, kecuali bangun mereka seperti halnya bangun orang-orang yang dirasuki syaitan. Jadi orang yang makan riba nanti di hari kiamat ketika dibangkit oleh Allah dari kubur seperti halnya orang yang kerasukan syaitan. Bagaimana bentuknya? Minal mas, bentuknya dalam keadaan gila. Orang kerasukan syaitan tu enggak sadar, kayak orang gila, ngomong enggak paham, kemudian kelakuannya enggak teratur, artinya dia itu seperti orang gila. Yang artinya akal yang enggak berjalan, badan yang enggak teratur, jalan ke enggak bisa membedakan yang benar, yang mana yang salah, enggak bisa yang membedakan di tempat mana yang bahaya, di tempat yang tidak berbahaya. Begitulah orang yang ketika dibangkit nanti di hari kiamat, yang mereka di dunia suka makan riba, nanti di hari kiamat dibangkit oleh Allah seperti orang gila yang tidak bisa membedakan antara surga dan neraka. Yang pengen masuk surga tiba-tiba masuk neraka. Minal mas la yaqumuna, mereka tidak bangun dari kubur mereka illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka tidak bangun kecuali bangun mereka seperti halnya orang yang bangun, orang yang dirasuki oleh syaitan. Gimana bentuknya? Minal mas, yaitu dalam keadaan gila. Mas ini artinya al-junun, junun gila. Jadi orang kerasukan syaitan kayak orang gila. Sama persis orang yang makan riba di dunia, nanti di hari kiamat ketika dibangkit dalam keadaan gila. Tidak bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana surga, yang mana neraka. Allah yu'afina minar riba wa yu'afina min kulli bala. Yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Malahan itu disebutkan i'lam anna riba muharram. Riba ini diharamkan dalam Quran, wa sunnatan, dan dalam hadis, wa ijma'an, dan ijma' seluruh muslimin dari mulai Rasulullah sampai akhir zaman bahwa yang namanya riba hukumnya haram. Tidak ada orang yang menghalalkan riba, jika ada orang makan riba ya haram saja. Yang lebih bahaya menghalalkan. Menghalalkan, misalkan kita enggak sanggup nahan harus makan. Walaupun makan tapi hukum tetap haram. Tapi kalau yang sudah tingkat menghalalkan, ini halal. Halal menghalalkan sesuatu yang ijma' haram dan ma'lum min ad-din bil darurah, dikhawatirkan murtad. Seperti misalkan kita katakan salat subuh enggak wajib, ataupun puasa Ramadan enggak wajib puasa Ramadan. Padahal semua ijma', semua muslimin tahu puasa Ramadan wajib. Kita kata, puasa Ramadan enggak wajib. Itu sama dengan kita mengingkari Islam. Ketika mengingkari sesuatu yang seluruh muslim ijma' sepakat bahwa itu wajib, kemudian kita katakan itu tidak wajib, sama dengan kita tidak menerima Islam. Hingga hukumnya dianggap murtad. Termasuk riba. Riba jangan sampai menghalalkan. Misalkan kalaupun kita masih makan, berusaha ke depan tu bisa taubat ke Allah Subhanahu wa taala, berhenti, tapi
walaupun kita melakukan yang haram, jangan sampai menghalalkan. Ini kan untung Ustaz. Jangan menghalalkan. Walaupun misalkan kita belum sanggup untuk berhenti dari riba, ya walaupun haram ya haram. Tapi kalau dimenghalalkan ini lebih bahaya. Menghalalkan berubah hukumnya dari haram menjadi murtad. Dari haram menjadi keluar dari Islam. Makanya lebih kalau dibanding lebih baik apa? Lebih baik yakini haram, yakin menurut saya tetap haram. Tapi saya belum bisa berhenti. Ya sudah. Walaupun misalkan kita belum dapat hidayah dari Allah, belum bisa berhenti. Ya sudah. Tapi jangan sampai menghalalkan. Yakini itu haram dan berdoa ke Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki dari tempat yang lain yang halal dan saya berusaha menghindari yang haram. InsyaAllah ketika Allah melihat di hati kita benar-benar jujur, benar-benar punya keyakinan, benar-benar punya keinginan, tekad pengen meninggalkan yang haram, InsyaAllah Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang halal. Tapi jangan sampai meremehkan, menghalalkan. Ini paling bahaya. Meremehkan dan menghalalkan. Bukan saya membolehkan makan. Misalkan kita belum sanggup membebaskan diri dari ini. Yang pertama yakini bahwa itu haram. Yakini bahwa itu haram dan berdoa ke Allah semoga Allah memberikan kita jalan yang lain yang halal. Silakan. Kemudian berusaha untuk berdoa ke Allah, ya Allah berikan jalan yang baik, semoga saya bisa bertaubat. Berdoa terus ke Allah, insyaallah suatu saat Allah pasti akan membebaskan kita yang haram dan akan diganti dengan yang halal. Yang paling penting jangan meremehkan dan jangan menghalalkan. Yakin haram, kalaupun belum sanggup taubat, ya sudah. Berdoa ke Allah, terus berdoa ke Allah supaya diganti yang halal. Nanti insyaallah Allah akan dengan sendirinya membebaskan kita dari yang haram. Yang paling penting yakini bahwa itu haram. Haram ijma' haram. Kitab Al-Quran ini ayat mengatakan haram, sunnah mengatakan haram dan ijma' mengatakan haram. Faman istahallahu faqad kafar. Orang yang menganggap halal maka dianggap kufur. Dianggap kufur seperti orang misalkan menghalalkan pencurian. Mencuri dalam Islam halal. Yang kufur keluar dari Islam. Ataupun misalkan zina, bagi saya zina halal zina. Ini juga kufur keluar dari Islam karena dianggap dianggap mengingkari Islam. Karena zina ini sesuatu yang ma'ruf yang semua muslimin meyakini halal atau meyakini haram. Kemudian dari sebagian hadis ada ada cacian ataupun terhadap orang wa'id. Wa'id ini adalah untuk menakutkan. Jadi berita untuk menakutkan terhadap orang yang makan riba. Kata Rasul, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu kulluhum fil la'nati sawa. Melaknat oleh Allah akan orang yang makan riba. Yang makan riba, pertama yang makan. Enggak cukup yang makan, wa muwakkilahu, dan orang yang mewakilkan riba. Dia enggak makan, dia wakilkan ke orang lain. Sama. Wa katibahu, termasuk yang menulis, notaris. Bendahara, notaris, itu semua. Bagian itu semua. Wa katibahu, yang menulis, itu menulis akad riba, yang ketik-ketik, yang kerja di tempat riba. Semua itu termasuk. Wa syahidahu, termasuk yang saksi riba. Yang saksi. Saya enggak makan riba, Ustaz. Saya enggak makan, saya enggak ngutang, enggak apa, saya bebas. Tapi saya yang membantu mereka. Saya sebagai saksi, saya sebagai juru tulis. Saya ketik-ketik, saya kerja di kantor TU-nya. Saya kerja di kantor, Ustaz. Yang menulis, yang bikin buku. Itu tugas saya semua. Yang hitung-hitung, akuntansi, itu tugas saya semua. Tapi saya enggak pernah ngutangin orang ngambil lebih. Semua kulluhum fil la'nati sawa. Semua mereka itu dalam laknat Allah sama semua. La ilaha illallah. Makanya berusaha, kalaupun belum bisa meninggalkan, minimal yang pertama yakini haram dan berusaha untuk berdoa terus ke Allah semoga Allah memberikan kita dari jalur rezeki yang lain yang halal sehingga kita bisa meninggalkan yang haram.
Yang ya, dua itu yang paling penting, jangan dua itu. Jangan remehkan, jangan halalkan. Yakini bahwa itu haram dan berdoa ke Allah semoga kita dibebaskan. Insya-Allah suatu saat Allah pasti akan membebaskan kita dari yang haram dan memberikan jalur rezeki yang lain yang halal. La ilaha illallah. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.